علومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حزبهم وارزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويسرنا في زمرتهم يا رب. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Monggo sadermen ngaos estu kita niat sareng-sareng murih ridhonipun Allah, murih syafaatipun Rasulullah. So dipun niati mudarosah mudzakarah eling pineling sareng-sareng. So dipun niati hadir wonten teng majelis ilmu. So diniati qiyamul laili Ramadan. Urip-urip wengine wulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Walal ma'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ayhada utawi iku faslun fasal swiji. Al jama'atu utawi salat jamaah alat dzukuri ngatasi pira-pira wong lanang. Al ihrari pira-pira kang merdeka. Al mukimina kang padha mukim. Al mukimina kang padha mukim maksudnya boten musafir. Nembe teng griya. Boten musafir. Niku walau bibadiatin senajan uripe ning alas. Al baligina kang padha balik. Ghairil ma'dzurina kang ora padha duwe udzur. Iku fardu kifayatin, iku fardu kifayah. Salat jamaah. Mendirikan jamaah bagi orang laki-laki merdeka dan tidak sedang bepergian, sudah balik dan tidak udzur, tidak sakit, ya tidak hujan yang sangat lebat, sedang tidak ada badai angin, dan tidak musim salju, juga tidak musim panas yang begitu panas di daerah panas. Maka itu hukumnya fardu kifayah. Terus kanggone wong lanang merdeka ora lunga-lunga balik nembe boten wonten udzur, gak lara yo gak masyaqah, maka itu fardu kifayah untuk melakukan jamaah. Di dalam sholat lima waktu, Wafil Jumu'ati utawi sholat jamaah ing dalam sholat Jumat. Utawi jamaah ing dalam sholat Jumat
Iku fardu ainin. Iku fardu ain. Alihim atase ad-dukur al-ahrar al-mukimin al-baligin wiril makdurin. Idza kanu ing dalem nalikane ana sapa ad-dukur al-ahrar al-mukim al-baligin al-mukimin wiril makdurin iku arba'ina ana 40. Iku arba'ina 40 mukallafina kang padha mukallaf. Fi abniyatin ing dalem pira-pira bangunan. Dan untuk laki-laki yang merdeka, sudah balik dan tidak udzur, sedang tidak bepergian, ini wajib secara individu melakukan jamaah sholat Jumat. Ketika memang sudah ada 40 orang mukallaf. Ketika berkumpul 40 orang mukallaf. Mukallaf gini wow balik berakal laki-laki. Laki-laki sing mukallaf. Di sholat jamaah Jumat itu wajib secara individu bagi orang laki-laki merdeka, balik berakal dan mukim, tidak udzur. Ketika memang ada 40 orang. Itu satu desa sebenarnya satu. Ya. Nek desane cilik. Nah, bi antakuma bi mahalin wahidin fi qaryah as-saghirah urfan. Ketika desanya itu dianggap kecil, secara umum dianggap kecil, maka itu dilakukan di satu tempat. Itu agar duhurus syiar, agar terjadi syiar di Nah, tadi sholat jamaah 5 waktu, sholat jamaah sholat fardu. Atau jamaah dalam sholat fardu tadi hukumnya fardu kifayah. Bagi laki-laki merdeka, tidak berpergian, sudah balik, tidak udzur. Itu menghadiri jamaahnya fardu kifayah. Tapi untuk mengadakan jamaahnya itu wajib. Fatajibal jamaah bihaisu yadharu syiar. Alamatu iqamatil jamaah wahya fathul abwab wa adamul ihtisyamun nas natuhul warhuj fi mahalli iqamatiha wa huwa alladhi yasulu fil khudur laha. Wa in qasurat as-salatu qabla mujawazatihi. Kada qalahu al-atiyah. Mendirikan jamaahnya ini wajib juga. Jadi kudu ono sing ngedekno salat jamaah. Engko yo menghadirine yo wah fardu kifayah padha. Nah, di dalam melaksanakan jamaah ini tidak cukup di rumah sendiri-sendiri.
Jadi yang dimaksud jamaah di situ fardu kifayah itu di tempat yang betul-betul tempat sholat jamaah. Saya ulangi ya. Sholat jamaah, ini saya bahas yang awal tadi. Faslun al jamaatu utawi sholat jamaah ala dzukuri yang pira-pira wong lanang, al ahrori pira-pira kang merdeka, al mukimina kang padha mukim atau tidak bepergian, mboten lunga-lunga, al baligina kang padha balik, ghairil ma'dzurina kang ora padha udur, iku fardu kifayatin. Sholat jamaah 5 waktu, sholat 5 waktu itu hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki merdeka, tidak bepergian, balik dan tidak udur. Itu fardu kifayah menghadiri jamaah yang mana jamaah ini harus dilakukan di tempat yang di situ syiar Islam. Seumpama satu kampung tidak ada sholat berjamaah yang secara terbuka, ini dosa. Senajan do jamaah dhewe-dhewe nduk omah mbek bojone mbek keluargane. Ini belum menggugurkan fardu kifayah ini. Jadi fardu kifayah ini yang dimaksud adalah jamaah yang di tempat terbuka. Nek hukume sholat jamaah kan sunnah. Hukume sholat jamaah itu sunnah. Nah, hukum sholat jamaah dalam sholat 5 waktu itu sunnah. Tapi menjadi fardu kifayah. Ini untuk mendirikan jamaah yang betul-betul terbuka umum. Betul betul. Hukum sholat berjamaah itu sunnah untuk individu orang. Mbok lanang mbok wedok. Sunnah muakkad kan. Sunnah yang sangat-sangat disunnahkan. Tapi untuk mendirikan sholat jamaah ini fardu kifayah. Sak kampung itu harus ada tempat sholat berjamaah dan itu terbuka yang di situ yadharu asyiaru. Paham? Hukumnya sholat jamaah sunnah muakkad untuk seluruh orang. Terus dalam satu kampung ini harus ada pendirian sholat jamaah yang secara terbuka. Paham? Dan sholat jamaah yang secara terbuka itu hukumnya wajib. Fatajibu al jamaah biaisu yadharu asyiar alamatu iqamatil jamaah. Mendirikan sholat jamaahnya ini tadi yang fardu kifayah itu harus betul-betul terlihat syiar. Mau gawe musola, mau gawe masjid, apa tempat untuk berjamaah, aula atau apa. Yang penting itu terlihat syiar. Terlihat bahwa di situ ada tanda-tanda sholat berjamaah bareng-bareng. Itu bagi laki-laki merdeka, balik, dan tidak udur. Paham betul? Dan tidak sedang ya. Jadi wong lanang-lanang sing merdeka balik, tidak bepergian, ini harus meramaikan jamaah yang di tempat terbuka. Paham betul? Harus ada syiar ya, harus syiar. Harus terlihat syiar. Lah cirine syiar iku napa? Fathul abwab. Tidak di ruangan yang tertutup. Harus ada pintu akses yang memang terbuka. Sing pintunya rada ombong ngono. Nah. Wa adamul isa minnas minat duhuli wal khuruj fi mahalli iqamatiha. Akses keluar masuknya ini harus tidak repot. Gak laren buka lawang, buka opo, misalnya langsung mlebu. Bahwa ala dia sulufil khudur lah. Jadi kados yang didhawuhaken Ibnu Atiyah. Mboten.
di sholat lima waktu harus ada di tempat yang terbuka iku mau. Untuk sholat Jumatan jamaah dalam Jumat ini fardu ain bagi laki-laki merdeka mau ad-dukur, al-ahrar, al-mukimin, al-balighin, ghairul ma'dzurin. Sedangkan untuk sholat Jumatan ini fardu ain bagi laki-laki merdeka tidak bepergian, sudah balik dan tidak sedang undur atau tidak sedang sakit. Ya. Ini wajib teko kabeh. Nah, Jumatan ini wow nggih sami harus di tempat yang yahsul duhur syiar. Yang di situ menampakkan syiar keislaman atau syiar salat niku. Gambarane syiar niku napa? Bi antuqoma bi mahalin wahidin fil qaryah as-saghirah. Salat Jumatan ini dilakukan di satu tempat bila desanya itu kecil. Jadi ketika urfan niku Korea saghirah. Ketika secara umumnya manusia menyatakan bahwa desanya itu kecil, maka Jumatannya ya harus di satu tempat agar itu terlihat syiar. Kalau sholat 5 waktu tadi tidak harus satu tempat. Tidak harus satu tempat, tapi yang penting itu tempatnya terlihat syiar, no. Terlihat ono tanda-tanda sholat umum, no. Sholat jamaah secara umum. Udah. Apakah harus di masjid? Tidak harus. Walau ghairu masjidin. Walaupun tidak di masjid juga tidak apa-apa. Yang penting itu di satu tempat dan itu harus dibangun bangunan. Wa fi mahalin muta'addidah fil kabirah. Kalau desanya besar, secara umum desanya itu dianggap besar, maka boleh lebih dari satu tempat. Ini yang kadang-kadang tidak diperhatikan ya. Wong desane cilik, Jumatane pirang ini nggak boleh. Kalau menurut kaul yang paling kuat itu mestinya nggak boleh. Tapi kalau memang secara umum desanya itu dianggap besar, itu tidak apa-apa. Contoh ya, desa-desa di Kudus saja ini ada yang kecil, ada yang besar kok. Ya. Nggak semua desa itu sama wilayahnya. Kalau sebenarnya desa sini kecil, dukuhnya saja kecil kok. Ya. Bandingkan dengan yang kecamatan Lereng Muria. Desanya besar-besar. Satu dukuh saja wombo. Sini itu 3 dukuh, Kauman, Gejur, Nokopayak. Iku nek ndok daerah lor, ya satu dukuh. Ini jadi telu. Nah. Jadi boleh jamaah lebih dari satu nek memang desane secara uruf dianggap besar. Atau memang masjid yang awal sudah tidak muat. Atau lagi tidak sepaham. Warganya tidak paham atau ada bentrokan sehingga tidak bisa dijadikan satu. Lah. Lah, desa kecil iku ayaku nafia salah sunarajulan. Desa sing dianggap cilik iku nek wong lanange mbek 30. Kalau lebih dari 30 iku ya desane gede. Desane
Jadi dalam kenyataan desa-desa di sini yo penduduknya padat-padat ya dianggap besar wis. Dianggap besar. Tapi yo jangan mempermudah ta'addudul jum'ah lah. Kalau memang masih bisa satu-satu. Karena syiar itu akan lebih terlihat jika satu. Nah, sehingga ini gini. Ya Allah. Ngeten loh. Saya ulangi lagi gih. Mendirikan sholat jamaah itu hukumnya fardu. Ini kita bahas yang tidak jumatan dulu. Sholat jamaah. Sholat berjamaah ini mendirikannya atau menyelenggarakan sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayahnya itu dalam lingkup sudah ada 30 kakak dan 30 laki-laki. Sa RW ono lanang muncul teko 30 berapa? Ya. Bahkan sa RT yang RT-nya besar yo. Anu. Cukup. Jadi cara gampangane ngeten. Sa RW minimal satu lah. Satu tempat jamaah. Jamaah 5 waktu. Dan jamaah 5 waktu itu tadi harus di tempat yang bisa diakses secara umum. Harus terlihat siarnya. Sholat jamaahnya ketok siare. Bukan di tempat yang tertutup. Maka falau adbaku ala iqamatil jamaah fil buyut walam yadhar biya asyiar lam yaskut al fardu. Nah, ketika satu kampung, yang kampung itu ada lebih dari 30 laki-laki merdeka, balik, mukimmu berarti wonge do ning kono ora kok do lunga merantau. Iku wajib kifayah ada pendirian sholat berjamaah. Makanya praktek di Indonesia itu kan ciduk-ciduk ono musola, ciduk-ciduk ono musola. Iku apik. Memang seperti itu. Nah, kira-kira wis perkampungan itu ada 30 orang laki-laki merdeka tidak bepergian, anjen wong itu menetap dok kono. Ini wajib mendirikan jamaah 5 waktu. Paham nggih? Yes, ngono. Sekarang yang Jumatan. Wafil Jum'ati fardu ainin alaihim idza kanu arba'ina mukallafina fi abniyatin. Untuk mendirikan sholat berjamaah Jumat ini fardu ain. Kalau berjamaah sholat Jumat ini fardu ain. Fardu individu bagi setiap orang laki-laki merdeka, balik, tidak bepergian, tidak undur. Ketika memang itu mencapai 40 orang. Pendirian sholat jamaah Jumat itu harus di bangunan. Yang bangunannya seperti tadi, harus yang syiar tadi, yang syiar.
Pun nggih. Wa alaman lan wajib ing atase wong nawa kang niat sapa man wa alaman lan salat jamaah Jumat wajib iki atofe ngene alaihim. Jadi utawi wa alaman lan utawi salat jamaah Jumat iku wajib alaman ing atase wong nawa kang niat sapa man al iqamata ing mukim indahum ing dalem sandingi arba'ina mukallafina arba'ata yamin ing papat perpero dina sahihin kang utuh. Salat Jumatan ini tadi berjamaah Jumat ini juga fardu ain bagi orang yang memiliki niat menetap 4 hari lebih, minimal 4 hari. Ketika ada orang luar daerah ke sini, di sini itu memang niat menetap di sini lebih dari 4 hari. Meniku dia wajib. Wajib menghadiri Jumatan. Wa alaman lan wajib Jumatan ing atase wong. Balaghu kang tumeka ing man apa nidau soitin. Apa nidau soitin apa adane wong kang bangetake suarane. Min torofin sing arah-arah yali kang nyandingi apa torof ing man. Min baladia saking panggonane jamaah Jumat. Dan juga Jumatan itu wajib dihadiri oleh orang yang sebenarnya tidak daerah sini, daerah sebelah. Dan di daerah sebelah itu mestinya tidak ada 40 orang misalnya di Solio. Tapi krungu andane kene ya dhek wajib nekani rene. Nah, bener. Tapi mau kono ono kene ono senajan dhek krungu kene ya rono ora apa-apa. Nah, bener. Wasar dua utawi syarate Jumatan. Iku waktu duhri. Dan lakoni ana ing dalem wektune duhur. Wa khutbatani lan onone khutbah loro. Qabla ing dalem sadurunge salat Jumat. Fihi ing dalem wektu duhur. Yasma'u kang krungu huma ing khutbatani sapa al arbauna wong 40 sing wis disebutno mau wong 40 lanang merdeka mukim balik tidak udur. Wa antusolia lan yen to den lakoni apa salat Jumat jamaatan hale berjamaah. Jamaatan hale berjamaah bihim kelawan al arbauna. Syaratnya meneh wa alla tuqorina lan yen to ora barengi apa Jumatan ing Jumatan ukhra kang liya bi baladia ing dalem desane Jumatan. Wis. Syarat sahnya Jumatan ini satu dilakukan. Jadi syarat sah Jumatan itu ada 4. Syarat sah Jumatan ada 4. 1 dilakukan di waktu duhur. Nomor 2 ini ada 2 khutbah sebelum melakukan sholat. Dan 2 khutbah ini juga dilakukan di waktu duhur. Jadi khutbahnya mulai ini kudune wis waktu duhur. Nomor 3-nya saya ulangi. Yang pertama ini sholatnya dilakukan di waktu duhur.
terus didahului dengan 2 khutbah. Yang mana 2 khutbah itu juga harus di waktu zuhur, dan khutbah itu harus didengarkan oleh 40 orang merdeka laki-laki sudah balik mukim. Mukim itu berarti penduduk setempat, bukan orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, dengan kitab beliau mustautin, penduduk setempat. Terus sholatnya tadi dilakukan bertiganya, sholat Jumatan ini juga harus dilakukan berjamaah genap 40 orang. Sholatnya pun ini harus dilakukan 40 orang. Yang keempat syaratnya alla tuqorinaha ukhra bi baladiha. Jumatan ini harus tidak berbarengan dengan Jumatan yang lain di satu daerah yang sama. Wa in adumat. Walaupun daerahnya itu besar. Kudu ora dibarengi, pemenang kok malah didisiki. Tidak berbarengan dengan jamaah yang lain, juga tidak didahului oleh jamaah Jumat yang lain di satu desa atau negaranya Jumatan. Wa in adumat. Walaupun itu tempatnya, desanya besar. Fa in qaranat ha au sabaqat ha Jum'atun lam tan akid illa idza kasrat al jamaah. Ketika terjadi Jumatan bareng di satu desa, ini keduanya tidak sah. Bila ada yang mendahului, sing carry, yang sah yang dahulu. Sing salam dhisik. Ya, sing takbir dhisik ya salam dhisik. Kecuali ada kecualinya. Kecuali idza kasrat al jama'atu wa asra istima'uhum. Kecuali ketika memang jamaah Jumatannya bludak saking wakehe wis ora kamot ning nggone masjid sing pertama. Nah, betul. Faya juzu hina idin ta'adduduha bihasbil hajah ala sahih. Maka kalau memang masjid yang pertama ini sudah tidak muat, mau masak kampung didadekno siji ning kene wis angel. Maka boleh nanti Jumatan lebih dari 1. Paham betul? Nek Jumatan lebih dari 1, ya tidak ada hukum tadi. Jadi hukum yang tidak boleh bareng dengan Jumatan lain, atau tidak boleh terdahului oleh Jumatan lain, ini ketika satu desa ada beberapa Jumatan, tapi sebenarnya masjid yang awal itu masih muat. Dan warganya juga sepaham semua. Jadi bisa misalnya untuk dijadikan satu. Paham betul? Lah, ketika yang pertama sudah tidak muat, sehingga tidak mungkin dijadikan satu, ini boleh mendirikan Jumatan lagi, tapi sesuai kebutuhan. Dalam arti gini, tambah 1. Ketika tambah 1 ini kok yang nomor 2 ini juga belum penuh, kok ada Jumatan di tempat ketiga, ini nanti terjadi hukum kayak tadi lagi. Sing dhisik sing dadi nek bareng-reng ora dadi kabeh.
Mulai hati-hati. Tahajud Jumat itu ora gampang. Syaratnya harus teliti. Harus teliti. Ya Allah. Jadi fa ini tafa bi Jum'ata ini lam tajus salisatan. Ketika dua itu sudah cukup. Wong sing siji anjen sing kawak wis kebak, sing anyar iki kebak ya durung. Ya wis aja gawe neh, kok ana neh ketiga. Waduh repot. Ngono terjadi ngono berarti kan penambahan yang ketiga ini tidak sesuai pembolehan kalau soheh nanti ya akan terjadi ku mau nek bareng kabeh. Wah iki cara sing kalau soheh ra dadi kabeh. Atau sing ono sing dhisik ya sing dadi sing dhisik. Nah. Pun. Paham mboten? Beda lho ya. Mendirikan jamaah 5 waktu karo sholat Jumat itu beda. Makanya praktek di Indonesia yang di misalnya satu desa yang dibuat Jumatan satu atau dua biasanya kan gitu. Tapi kalau untuk tempat sholat jamaah 5 waktu tiap kampung yang di situ sudah kira-kira ada laki-laki 30 orang itu berdiri lagi. Musola pirang paham betul? Tapi nek Jumatan ini tetap di satu desa satu asal konsepnya satu. Ketika memang sudah tidak muat, boleh mendirikan yang kedua. Paham betul? Nah, tadi tenggene syaratnya sholat Jumat ono khutbah loro. Saiki dibahas wa arkanul khutbah ini. Lan utai pira-pira rukune khutbah loro. Iku hamduwahi muji dateng Allah atau maca alhamdulillah. Iku hamduwahi maca alhamdulillah atau muji dateng Gusti Allah. Wassolatu lan maca donga sholawat ala nabi yang nasi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal wasiyatu lan onone wasiat bitakwa kelawan takwa. Fihima ing dalam khutbah loro. Wa ayatun lan maca ayat wa ayatun lan maca ayat Quran mafhumatun kang bisa dipahami. Mafhumatun kang bisa dipahami atau kang aweh paham. Fi ihdahuma ing dalam salah sijine khutbah loro. Wa du'a ulan onone maca donga lil mukminina. Kedue pira-pira mukmin. Nggih, wa du'a ulan maca donga lil mukminina. Maring ndongaake pira-pira mukmin. Fisaniate ing dalam khutbah kang kaping pindho. Rukunnya khutbah satu harus membaca alhamdulillah atau memuji pada Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan wasiat tentang takwa. Ini di khutbah pertama dan kedua. Terus rukunnya lagi adalah membaca ayat Quran. Minimal satu ayat yang itu memahamkan atau bisa dipahami oleh orang banyak atau pendengarnya itu paham. Misalnya kamu baca saja, tidak kamu jelaskan. Di pendengarmu itu gak iso bahasa Arab, gak ngerti artinya, gak cukup. Paham betul? Maka jangan sampai terjadi semacam ini. Setelah wasiat takwa, setelah alhamdulillah sholawat wasiat takwa, dia berisi ceramah-ceramah tentang ketakwaan. Bareng ngono sing diwaca ayatnya malah ayat liya. Sing iki gak dijelasno. Iki repot. Tapi ketika dalam isi mau itu takwanya dia sudah ada mengutip ayat, itu sudah cukup. Sudah cukup.
Nah, jadi ayat Qur'annya dibaca terus dijelaskan. Ya. Mulane awakmu khotbah mending dalil Quran dulu ditampilkan. Ayat Qur'ane gini, set. Oke, kowe nerangno lah. Iku wis aman. Wis aman. Lah membaca ayat Quran ini boleh di yang pertama, boleh di yang kedua. Jangan sampai seperti ini. Kadang-kadang ada yang seperti ini. Tapi ya jarang. Itu mungkin banyak yang kurang teliti. Khotibnya. Di isi wasiat takwa, dia tidak mengutip ayat sama sekali. Seramah, perasaannya dia membaca ayatnya nanti di khotbah kedua. Ayatnya diwaca tok, liku ayatnya wong 40 iki mau ora pahamin, nanti gak cukup loh. Ayatnya harus yang mafhumaton, bisa dipahami. Nanti kamu taruh di khotbah pertama kan enak, ada kesempatan kamu untuk menerangkan. Nek do ini khotbah kedua li nerang noneh, itu tidak umumnya sini. Engko malah akhirnya gue kok malah ceramah neh, malah repot. Ding ya. Saya ulangi rukune. Ki membaca alhamdulillah, sholawat pada Nabi, memuji pada Allah ya, alhamdulillah, sholawat pada Nabi Muhammad SAW, wasiat takwa. Ketiga-tiganya ini harus ada di khutbah pertama dan kedua. Terus harus ada mengutip ayat, yang ayat itu dijelaskan. Maksudnya harus bisa dipahami. Misalkan pendengarmu itu wong iso bahasa Arab kabeh, iso ngerti artine Quran, tapi malah orang sebut jelasno. Ini boleh di khutbah pertama atau khutbah kedua. Wajibnya hanya satu. Mbok dokok khutbah pertama tok ya kena, mbok dokok khutbah kedua tok ya kena. Terus rukun sing nomor terakhir, berdoa untuk orang mukmin. Mendoakan orang-orang yang mukmin. Itu khusus berada di khutbah kedua. Paham? Yes. Wa syurutuhuma. Utawi pira-pira syarat saya khutbah loro. Wa syurutuhuma utawi pira-pira syarat saya khutbah loro. Iku at-thaharatu suci. Anil hadas ini sange hadas loro, hadas cilik dan hadas gede. Wa anin najasati lan suci saking najis. Fil badani ing dalam badane, wal makani lan panggonane. Wal mahmuli lan perkara kang den gawa. Wasatrul aurati lan nutupi aurat. Wal qiyamu lan ngadeg. Wal qiyamu lan ngadeg. Wal julusulan lungguh bainahuma ing dalam antaran khutbah loro. Wal wila ulan nuli-nuli bainahuma ing dalam antaran khutbah loro. Wa bainahuma lan antarane khutbah loro wa baina sholati lan antarane salat. Wa ayakuna lan yento wa ayakuna lan yento ana apa khutbah loro iku bil arabiyati kelawan bahasa Arab. Syarat sahnya khutbah. Sekarang syarat sahnya khutbah. 1. Kudu suci, teko hadas cilik lan hadas gede. Kudu wonge ndek wudu. Khotibe kok tengah-tengah khutbah batal wudune. Ya kudu digenteni sing liyane. Wonge ben wudu sing cadangan langsung nutukno. Ngono ra kudune ya dibadali. Nek ancene batal yo ora kena ditutupno. Khotibe kok batal wudune. Ya harus ganti khotib sing gak batal. Utawa wonge wudu neh engko baleni neh ngono. Ora ono serpe. Ya jen ben wudu neh ngenteni neh engko baleni neh. Dan harus suci dari najis. Baik badan, tempat dan
yang di bawah. Maka mimbar khutbah harus diperhatikan. Mimbar khutbah harus diperhatikan. Ono telek ceceke apa ora? Ono najisi apa ora? Mimbare lho. Kudu diperhatekno kesuciane. Ya. Terus yang pakaiannya si khotib, badannya juga harus suci dari najis. Menutup aurat. Harus menutup aurat. Terus berdiri. Qiyam. Berdiri. Baik di khutbah pertama maupun khutbah kedua. Ini ketika dia mampu berdiri. Ketika tidak mampu berdiri, maka dia khutbahnya sambil duduk. Ini coro Imam Romli. Afadadalika ar-Romli. Tapi kalau dalam kitab Fathul Mu'in, bila memang dia tidak bisa berdiri, khotib loro, ora iso berdiri. Walaupun memang kalau tidak mau berdiri boleh duduk, tapi al-aula, yang lebih utama istakhlafa. Dia harus mencari ganti. Betul. Kecuali nek gak ono gentine, sak desa sing pinter nggih tok. Wis ora iso ngadeg ya lungguh. Tapi nek misalnya ada yang lain, ngono liyane kok. Luwih HP. Al-aula berarti luwih HP iku luru ganti. Paham mboten? Jadi syarat utama khutbah itu berdiri. Kalau memang tidak mampu berdiri, boleh duduk. Ya, boleh duduk. Tapi yang lebih utama, al-aula, kalau memang tidak bisa berdiri, dan masih ada khotib-khotib yang lain, atau masih ada orang-orang yang pintar agama di daerahnya itu, lebih baik dia mencari ganti. Paham betul? Niku wonten dengan kita Fathul Mu'in. Ojo terus kemaruk ono aja. Kecuali memang daerahmu itu ndak ada orang yang bisa selain kamu. Pas kamu nggak bisa berdiri, ya duduk. Paham betul? Tapi nek masih ada yang bisa, lebih baik atau lebih utama itu cari kan. Tapi misalkan jane ono liyane. Ning dia ndak mau diganti. Terus khutbahnya dengan duduk. Sah apa tidak? Tetap sah. Ning ngono iku kurang apik. Tetap sah ning ngono iku kurang apik. Paham betul? Kaya ora ono liya. Ya. Terus syaratnya lagi duduk di antara dua khutbah. Jadi baru khutbah pertama itu duduk sedelok. Terus ngadegnya khutbah kedua. Nah, jurus bainahuma, waktu di saat khotib duduk di antara dua khutbah ini loh waktu mustajabah. Termasuk waktu mustajabah. Kowe ndonga. Nek pas khotibe iku duduk di antara dua khutbah, kamu berdoa. Iku insyaallah kakeh kabule. Syaratnya meneh waliwala bainahuma wa bainas salat. Melakukan khutbah itu antara khutbah pertama dan kedua dan sholat ini harus nyambung. Tidak boleh terpisah lama. Tidak boleh terpisah lama. Jadi satu kali jadi. Baru khutbah pertama langsung nyambung kedua. Baru khutbah kedua langsung nyambung sholat. Terus ada tambahan lagi. Wa ayyakuna bil arabiyah. Syaratnya lagi. Khutbah itu harus berbahasa Arab.
walaupun jadi yang sebenarnya syarat khutbah itu berbahasa Arab, maka boleh ditambahi bahasa ajam itu boleh, atau ditambahi bahasa Indonesia atau bahasa Jawa itu boleh, asal yang rukun-rukun tadi tetap berbahasa Arab, paham ya? Dan bahasa non Arabnya tidak lebih banyak daripada bahasa Arabnya. Ora kena Arabe switik, wake basa Jawa nih, wake basa Arabe, apa basa Indonesia nih ora kena. Nek neranset oleh. Neranset itu berarti ngene. Bahasa Arab sih wis mbok jawabno. Bahasa Arab mbok jawabno. Nah, ora kena basa ajam mligi ora kena. Atau murni dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa itu tidak boleh. Harus Arab dulu. Kalau ingin memahamkan karena memang masyarakatnya itu nggak paham bahasa Arab, boleh hanya mentransit yang kamu terangkan. Yang tadinya kamu sebutkan dengan bahasa Arab. Ngoten nggih. Ya Allah. Mugi-mugi kita sedaya diparingi tulung dening Gusti Allah nggih. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aduh.